Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Olivia Zahara dari Program Studi Akuntansi Syariah, NIM 4321014. Alamat Desa Kejene, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum Sospem Febi 2021 IAIN Pekalongan. Febi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, adalah salah satu fakultas yang ada di IAIN Pekalongan. Di Febi ada 3 Ormawa dan 3 UKM. Ormawa yang pertama adalah SEMA. SEMA atau kepanjangan dari Senat Mahasiswa adalah organisasi tertinggi di tingkat fakultas yang bertugasnya adalah pengawasan, membuat peraturan mahasiswa, menampung aspirasi, dan fungsi legislatif. Untuk anggotanya ada 7, meliputi Ketua SEMA, Wakil Ketua SEMA, Bendahara 1, Bendahara 2, Sekretaris 1, Sekretaris 2, dan yang lainnya. Untuk Ormawa yang kedua, yaitu DEMA, Dewan Mahasiswa. Tugasnya yaitu sebagai lembaga eksekutif yang melaksanakan undang-undang dan peraturan mahasiswa. Untuk anggota itu minimal 25. Untuk anggota maksimal 25 dan minimal semester 4. Ormawa yang ketiga yaitu HMJ, kepanjangan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan. HMJ di Febi itu ada 3. Yang pertama, HMJ Akuntansi Syariah. Dan yang kedua, HMJ Ekonomi Syariah. Dan yang ketiga, HMJ Perbankan Syariah. Untuk HMJ itu adalah organisasi tertinggi di tingkat jurusan. Dan untuk anggotanya pun lebih banyak dibandingkan DEMA dan SEMA. Anggotanya yaitu sekitar 40-an lebih. Selanjutnya ada 3 UKM yang berada di bawah naungan Ormawa Febi. Yang pertama UKM FDKRES, yaitu unit kegiatan mahasiswa yang di bidang penelitian riset. Di sini akan dipelajari bagaimana cara membuat karya ilmiah yang baik, membuat karya tulis yang baik, dan meneliti langsung di lapangan. Yang kedua ada UKM KSPMS, kepanjangan dari Kelompok Studi Pasar Modal Syariah, yang bergerak di bidang investasi, saham, ataupun obligasi. Di sini akan dipelajari bagaimana cara berinvestasi, terus bagaimana cara menganalisis saham-saham, obligasi, ataupun investasi-investasi yang lainnya.
Yang ketiga, ada UKM kewirausahaan. Yang dipelajari itu tentang kewirausahaan. Bagaimana cara seseorang berwirausaha dengan baik, dan diajari pula cara-cara tips-tips berwirausaha. Akuntansi Syariah berdiri pada tahun 2017. Adapun visi misinya, yang pertama, visi terwujudnya program studi akuntansi syariah sebagai program studi terkemuka dan kompetitif tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama di masyarakat yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat. 2. Mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk membangun nasional. 3. Berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama. 4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing program studi di tingkat global. 5. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Akuntansi syariah memiliki 3 peminatan yang akan dipelajari ketika semester 5 sampai semester 6. Ketiga peminatan tersebut yaitu akuntansi keuangan, akuntansi sektor publik, dan auditing. Adapun profil lulusan dari akuntansi syariah. Yang pertama, akademisi, yang kedua, peneliti, yang ketiga, konsultan, keempat, akuntan, dan lain sebagainya. Materi kiat menulis karya ilmiah. Pemateri Bapak Kuat Ismanto, MAG. Bentuk-bentuk karya tulis itu ada beberapa macam ya, ada banyak. Salah satunya ada makalah, artikel, skripsi, tesis, disertasi. Cara menulis karya ilmiah itu tentunya harus ada sumber-sumbernya. Ada animisme dan dinamisme, benda-benda gaib atau penemuan yang lainnya. Bisa juga dengan berpikir logis dan filsafati. Ada juga sumber dari agama dan kitab suci yang dianutnya atau yang religius. Terus ada trial dan error, yaitu uji coba, eksperimen, dan ada tokoh berotoritas atau tokoh-tokoh yang bisa dipercaya seperti kiai, dukun, dan lain-lain. Terus ada penelitian atau research. Nah, penelitian itu proses mencari kebenaran dengan prinsip-prinsip ilmiah yang jujur, objektif, sistematif. Penelitian juga sebagai proses kebenaran dijalankan oleh akademisi, peneliti, dan lain-lain.
dengan metode observasi, wawancara, konvesioner, atau yang lainnya. Dan hasilnya diterbitkan melalui berbagai media, bisa koran, buku, ataupun artikel, ataupun yang lainnya. Terus, membuat karya ilmiah itu yang pertama menemukan ide dengan cara mengamati apa yang akan kita teliti seperti itu. Membaca tentang apa yang akan kita bahas di situ. Terus bisa juga diskusikan dengan teman ataupun dengan guru. Seperti itu. Kemudian, cara menulis karya ilmiah yang baik itu bisa ditambah quote dari seseorang yang berpengaruh di dunia ataupun orang-orang yang sukses. Terus ada parafrase. Terus yang terakhir meringkas. Lalu cara membuat paragraf yang baik, yaitu yang pertama membuat topik apa yang akan kita bahas di karya ilmiahnya nanti. Terus yang kedua ada data apa aja sih yang udah kita cari, seperti itu. Terus yang ketiga contoh dan referensi, contoh serta sumber-sumbernya, referensinya. Terus yang keempat itu concluding sentence. Ada materi dari Ibu Dr. Haji Susminingsih MAG, yaitu tentang etika mahasiswa. Etika bisa diartikan sebagai adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan baik dan menghindari tindakan yang buruk. Etika yang akan dibahas kali ini adalah etika berkomunikasi dan etika berbusana. Etika komunikasi yaitu norma dalam aspek komunikasi, tersurat maupun tersirat ataupun berbicara. Dan etika berbusana adalah norma dalam aspek cara berpakaian. Kemudian, etika bergaul di kampus atau di perkuliahan IAIN Pekalongan. Yang pertama, berpakaian sopan dan bersepatu. 2. Menjunjung tinggi ilmu ilmiah. 3. Mematuhi peraturan kampus. 4. Memberi contoh yang baik kepada adik-adiknya, adik tingkatnya. Yang kelima, bertutur kata yang sopan. 6. Tidak berperilaku asusila. 7. Bersedia menerima sanksi yang ditetapkan atas pelanggaran peraturan. Kemudian ada etika di luar kampus. Menjaga nama baik kampus dan menjaga sopan santun. Kalau ketemu dosen, kita hendaknya menyapa, terus mencium tangannya. Terus ada etika sesama teman, yaitu
tidak mengolok-olok teman, tidak membedakan teman, tidak mencemooh, tidak merendahkan teman, menghargai pendapat teman, tidak berprasangka buruk, menjaga perasaan teman, dan saling tolong-menolong. Materi dari Bapak Agus Arwani, MAG, yaitu tentang strategi belajar di perguruan tinggi. Kuliah itu bisa menjadi investasi di masa depan yang didapat ketika di bangku kuliah. Itu ada pengetahuan, keterampilan, teknik, sikap, dan tentunya juga pengalaman. Kuliah tentunya berbeda dengan sekolah. Bedanya itu dari segi tugas. Kalau dari kuliah itu tugasnya jarang dicek sama dosen. Kalau sekolah kan tugasnya selalu malah harus dikumpulkan seperti itu. Terus perbedaannya itu cara dosen mengajar. Kemudian ada cara belajar. Cara belajar itu bisa visual, menggunakan gambar, peta, grafik, ataupun diberi warna pada gambar atau catatan. Terus bisa juga auditori, mendengarkan penjelasan dari dosen, terangkan secara lisan dengan teman. Bisa juga gunakan lagu untuk mengingat. Terus ada juga kinestik kayak anggota tubuh seperti itu, latihan soal, serius belajar, dan coba tulis poin-poin yang penting. Terus ada juga berkelompok, pilih teman belajar yang cocok, tanya jalan pengerjaannya, rutin belajar bersama. Cara mandiri, perbanyak literatur dan latihan soal. Pilih tempat belajar yang tenang. Setelah memahami, coba berdiskusi dengan teman. Kesesuaian minat yang dimiliki dengan ormawa yang diikuti. Saya ingin bergabung dengan HMJ karena saya ingin belajar tentang berorganisasi dan menambah pengalaman, menambah teman, menambah wawasan juga, dan relasi juga. Yang kedua, saya juga bergabung dengan UKM KSPMS karena saya ingin belajar berinvestasi saham, obligasi, dan yang lainnya. Dan ini sangat bermanfaat untuk jangka panjang dan di masa yang akan datang juga.